nggak cuma akan menyingkirkan Nisa, tapi kamu, Dara. Kamu akan aku singkirkan dalam hidup ini. Gak pantas kamu ngomong kayak gitu. Hah? Jadi Nisa teh anaknya Dara sama kakaknya Mas Devan? Kalau kamu masih nantang aku nggak akan segan-segan benar-benar menyingkirkan Nisa. Ngerti kamu? Niko. Apa lagi, Dara? Tunggu. Kamu menantang aku. Biasa kamu nantang aku. Sebelum kamu menyentuh Nisa, aku pastikan aku yang lebih dulu akan bongkar semua rahasia kita ke keluarga kamu. Mama kamu, papa kamu, bahkan istri yang tidak pernah kamu cintai. Mereka semua harus tahu rahasia kita. Dan aku yakin, ketika bapak kamu tahu kalau Nisa adalah cucu kandungnya, dia pasti menyayangi Nisa. Dia pasti akan melindungi Nisa. Dan itu artinya tidak ada kesempatan kamu untuk bisa menyakiti Nisa. Ingat itu. Aku nggak mungkin benci tahu sama kamu. Aku juga nggak marah sebenarnya. Kalau kamu nggak benci, kamu marah-marah begini, apa coba? Putri kesel sama kamu. Kamu tuh nggak bisa kendaliin diri kamu. Gak pernah mikirin diri sendiri. Kamu tuh nggak pernah mentingin diri kamu, Devan. Tiba-tiba emosi, tiba-tiba mukul orang. Gak tahu kondisinya kayak gimana tangan kamu. Kalau kayak gitu tuh apa bedanya kamu sama Cakra? Iya, pasti beda dong. Karena kalau misalnya Cakra nggak bikin masalah, aku pasti nggak bakal seperti itu. Aku cuman reaksi ke apa yang dilakukan sama Cakra. Sama aja. Kamu tinggal pentingin diri kamu. Kamu tunjuk Cakra pakai tangan yang mana kemarin? Dan ada gipsnya. Yang ada gipsnya kan? Harusnya kamu gak ngelakuin itu. Udah tahu tangannya masih sakit. Kalau misalnya tangannya nanti kenapa-napa lagi gimana? Aku udah takut tangan kamu cedera lagi. Jadi kamu bukannya marah tapi kamu khawatir. Aku tuh capek. Aku tuh capek tau gak? Ngingetin kamu buat jaga gipsnya, istirahat biar cepet sembuh. Tapi tetep ujung-ujungnya kamu tuh gak mentingin itu, kamu gak dengerin aku. Oke. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf sama kamu. Aku udah egois, aku ceroboh, aku nggak mikirin kamu, dan aku janji aku nggak akan bikin kamu khawatir lagi. Tapi sekarang tuh kondisinya udah rumit. Sekarang tuh sahabat aku. Tapi dia tuh udah bener-bener berubah, Devan. Aku tuh bener-bener gak nyangka Cakra tega ngelakuin sabotase di wahana wall climbing itu. Mencelakain kamu. Aku tuh tahu sih, Cakra tuh emang dari dulu idenya suka gila, suka nggak ada di logika. Cuma aku nggak ngerti kenapa Cakra tuh bisa sampai di titik ini. Kepikiran gitu buat berbuat jahat, buat celakain orang lain, dan ngebahayain nyawa kamu, orangnya teh kamu. Itu semua salah aku. Enggak. Hei. Enggak. Coba lihat aku. Lihat aku. Itu bukan salah kamu.
Sama sekali bukan salah kamu. Salah aku. Kamu nggak ada salah. Kamu sama sekali nggak salah. Opa, kenalin. Ini bapak aku. Kamu bapaknya Saya teh Fuad. Baldi. Pantas saja Nisa teh langsung deket sama mertua Alia. Ternyata memang cucu kandung. Emang ya, ikatan batin gak bisa dibohongin. Kalau kau berani ngelakuin itu, aku nggak cuma akan menyingkirkan Nisa, tapi kamu, Dara. Kamu akan aku singkirkan dalam hidup ini. Aku yakin kamu nggak bisa ngelakuin itu, sayang. Karena aku tahu betapa cintanya kamu sama aku. Yang ada di hati kamu tuh cuma aku. Karena aku wanita terbaik buat kamu, ya kan? Iya kan? Aku akan buktikan sama kamu. Aku akan buktikan sama kamu, Dara. Aku akan menghabisi kamu, Nisa, bahkan diri aku sendiri, Dara. Supaya kita sama-sama mati semuanya. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi, Dara. Nika! Nika! Saya minta maaf, Pak. Saya nggak ngeliat kok, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Namanya juga suami istri kan wajar kalau pelukan, Pak. Tapi saya ikut senang, Pak. Ya udah, kita pergi yuk. Bentar dulu. Aku tadi kesini mau nyari itu dokumen, belum ketemu. Bentar ya Pak Reno, mau dicari lagi kok ini sekarang. Boleh. Meetingnya di cancel. Hah? Kok bisa? Iya. Kadang suka emang kayak gitu, Bu. Ya udah, kalau gitu kita pergi sekarang yuk. Ayo, ayo. Yuk. Kenapa? Ini ngapain pada diam aja? Kita harus ke ruang CCTV sekarang. Siapa pelaku yang udah ngunciin kita berdua tadi? Pasti kelihatan di CCTV. Ayo. Ayo, ayo. Ayo Pak Reno. Iya itu nanti biar Reno yang urusin semuanya. Ya kan, Ren? Oh iya, bentar Bu, nanti saya akan cek CCTV-nya satu persatu. Ya udah, tapi kalau misalnya kamu udah jelas lihat di CCTV itu siapa pelakunya, kamu langsung kabarin saya juga ya. Siap Bu, nanti kan saya update Bu.
Yaudah, aku mau ke toilet. Makasih banyak ya. Kalau bukan karena kejadian tadi, saya nggak tahu kapan saya akan ada kesempatan lagi untuk bicara dari hati ke hati sama Alia. Dan berkat kamu, akhirnya saya bisa baikan sama Alia. Sama-sama, Pak. Saya ikut senang kok, Pak. Apalagi kalau lihat Pak Devan sama Bu Alia udah adem, Pak. Iya. Ini Pak Devan transfer ke saya, Pak. Iya, itu bonus buat kamu. Ini nominalnya banyak banget, Pak. Saya kan bantu Pak Devan cuma sedikit, Pak. Enggak, kalau menurut saya kamu nggak bantu sedikit. Walaupun memang kadang-kadang ide kamu tuh cukup aneh ya. Tapi buktinya ide aneh kamu itu justru membuat saya bisa baikan sama Ali. Tapi saya ada satu pesan sama kamu. Tolong, ide kamu itu untuk menjatuhkan barang dari tangga, jangan pernah dilakukan lagi. Itu bahaya soalnya. Saya minta maaf, Pak. Keadaan Pak Devan gimana? Bahunya masih sakit, Pak? Ya bahu saya masih sakit. Masih beruntung nggak kena kepala. Tapi lebih sakit lagi waktu saya menyadari bahwa ternyata Alia nggak terkesan sama sekali dengan aksi heroik saya untuk melindungi dia. Nyesek ya, Pak? Ya kan saya mikir, Pak, gimana caranya untuk meluluhkan hati Bu Alia. Makanya saya bikin situasi terlihat Pak Devan tuh kayak heroik banget, Pak. Ya, terima kasih. Tapi sekali lagi, jangan pernah gunakan lagi ide menjatuhkan barang dari tangga. Bahaya itu. Siap, Pak. Jadi kejadian di tangga darurat itu udah direncanakan?